ketika ditanya paragraf yang baik dan benar itu seperti apa pada saat sidang skripsi. Saat ini sudah ada reporter kami yang berada di lapangan. Silahkan, Sundari. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam rumah sakit, di mana mahasiswa pingsan saat sidang akhir skripsi. Di samping saya sudah ada dosen yang menjadi penguji. Bagaimana kronologi kejadiannya, Pak? Nah, jadi kejadiannya itu ada mahasiswa sedang sidang skripsi terakhir. Jadi kita tanyakan paragraf yang baik itu seperti apa sih? Terus tiba-tiba mahasiswa itu pingsan. Nah, setelah kita tunggu 10-15 menit, tapi mahasiswa itu tidak bangun-bangun juga. Akhirnya kita larikan ke UGD. Alhamdulillahnya ternyata mahasiswa itu baik-baik saja. Hanya mungkin sedikit shock saat ditanyakan, Mbak. Jadi seperti itu kejadiannya pemirsa. Kembali ke studio. Jadi bagaimana sih paragraf yang baik dan benar itu? Mari kita tanyakan ke ahlinya. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang di dalamnya terdapat ide pokok yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf merupakan bagian kecil dari suatu karya tulis. Terbentuknya dengan adanya karya tulis di dalamnya, kualitas suatu karya tulis ditentukan oleh keterampilan dalam menulis paragraf. Syarat-syarat paragraf yang baik ada 5, yaitu kepaduan, ketuntasan, konsistensi, sudut pandang, dan keruntutan. Pastikan paragraf Anda memiliki 5 syarat-syarat tersebut untuk menulis dengan baik dan benar. Terima kasih. Dan ini ada beberapa pendapat dari para mahasiswa. Setiap paragraf biasanya memiliki satu ide utama atau ide pokok yang diungkapkan oleh kalimat pertama atau kedua paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau pendukung yang mengembangkan ide pokok itu. Paragraf merupakan suatu bagian yang berisi susunan dari kalimat. Penggunaan paragraf yang baik dan benar adalah paragraf yang memiliki gagasan utama dan ide pokok berdasarkan topik atau permasalahan utama yang akan dibahas di dalam satu paragraf. Dalam paragraf yang baik dan benar juga harus berisi kalimat penjelas, di mana suatu paragraf harus mampu menjelaskan mengenai kalimat utama yang terkandung dalam satu paragraf, di mana kalimat penjelasan digunakan harus sesuai dengan gagasan utama yang ditulis. Menurut saya paragraf yang baik itu semua kalimatnya harus saling terhubung dengan kalimat pertamanya. Contohnya, jika kalimat pertamanya membahas tentang HP, maka kalimat-kalimat berikutnya juga harus membahas tentang HP. Misalkan contohnya elektroniknya, internetnya, atau jenis HP tersebut. Menurut saya, paragraf itu adalah suatu gabungan suatu kalimat yang saling berkaitan. Biasanya terdapat 4-10 kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, ciri-cirinya tuh biasanya setiap awal kalimat itu menjorok ke dalam fungsinya untuk memudahkan saat membaca dan juga pertanda bahwa terbentuknya ide pokok baru.